بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Jamaah kaum muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah tabaraka wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Jalla Jalaluhu limpahkan, hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran pembahasan materi kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid, atau 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita pada pembahasan yang lalu kita membahas kaidah yang kedua, yaitu berkaitan dengan hujjah atau alasan orang-orang musyrik melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antara alasan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar orang-orang yang mereka sembah, atau dalam hal ini mereka berdoa meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang mulia yang memiliki kedudukan
di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka meminta pada wali tersebut atau kepada orang-orang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, bertujuan agar mereka itu memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat padanya. Yang mereka minta adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, yang dikatakan di dalam agama adalah orang yang tidak lagi bisa memberikan manfaat dan juga tidak lagi bisa mendatangkan kemudaratan. Artinya yang mereka lakukan itu sia-sia. Namun mereka beralasan bahwa mereka melakukan hal itu dengan tujuan agar orang-orang yang dimintai dapat memberikan syafaat. Sebagaimana dalam surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak dapat memberikan kepada mereka kemudaratan, atau tidak dapat bisa mendatangkan atau menolak kemudaratan, wala yanfa'uhum, dan juga tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, akan tetapi mereka, yaitu orang-orang musyrik, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallahi, mereka yaitu orang-orang yang kami mintai, yang kami berdoa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini salah satu alasan mereka melakukan kesyirikan, yaitu untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, namun orang tersebut dianggap oleh orang-orang musyrik adalah sebagai wali-wali Allah, orang-orang yang suci, orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, syafaat atau meminta syafaat ini merupakan salah satu pembahasan yang terdapat di dalam kajian akidah. Maka tidak boleh kita meminta syafaat kepada hal-hal yang tidak jelas atau yang tidak ada keterangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Nabi SAW. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, para ulama telah memasukkan tentang pembahasan syafaat ini di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Karena pembahasan syafaat merupakan bagian dari pembahasan yang ada di dalam akidah. Para ulama menjelaskan apa sih arti dari syafaat itu. Salah satu di antaranya dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'ala Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dr. atau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan definisi syafaat baik secara lughah maupun secara istilah syar'i. Syafaat secara lughah atau secara bahasa, dia diambil dari kalimat atau dari kata asy-syaf'u. Jadi asy-syafa'atu fil lughati makhuzatun min asy-syaf'i wa huwa dhiddul witri. Jadi syafaat itu Pak berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u itu adalah lawan kata
atau antonim dari kalimat al-witr. Ada al-witr, al-witru. Al-witr dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan atau kita terjemahkan yaitu ganjil, tunggal. Berarti asyaf'u adalah kebalikan dari ganjil, yaitu genap. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala mengatakan, fal witru huwal fardul wahid. Sedangkan makna al-witr adalah ganjil. Wasyaf'u huwa aktsaru min wahidin, isnainin, au arba'atin, au sittatin. Wa yusamma bil adadi az-zawji. Adapun kata as-sab'u maknanya yaitu lebih dari satu. Artinya kata as-sab'u berarti lebih dari satu, yaitu 2, 4 atau 6. Karena dia kebalikan dari kalimat atau kata al-witru yang memiliki makna tunggal atau ganjil. Maka as-sab'u ini dikenal dengan al-adadu az-zawji, yaitu bilangan genap. Ini makna syafa'ah dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Adapun secara istilah syar'i, arti syafa'at, kata beliau hafizallahu ta'ala, al-wasatatu fi qada'il hajati wasatatun baina man indahul hajatu wa sahibil hajati. Sedangkan secara istilah syar'i, Pak, ya, makna dari syafaat adalah al-wasatah. Al-wasatah itu artinya penengah atau perantara, adalah menjadi perantara atau penghubung fi qada'il hajah, dalam menyelesaikan hajat atau kebutuhan. Jadi bahwa syafaat adalah menjadi kan perantara atau penghubung dalam menyelesaikan hajat. Wasatatun baina man indahul hajatu wa sahibi al hajati, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dengan orang yang bisa menyelesaikan hajatnya, atau yang bisa menunaikan atau mentuntaskan hajatnya. Nah, contohnya gini, Pak, lebih mudahnya. Ada si A. Nih, saya ilustrasikan biar mudah dipahami. Si A, dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan atau keinginan. Apa keinginannya? Membangun rumah. Ya. Namun si A ini, Pak, dia tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun rumah. Ya. Nah, oleh karena itu, agar bisa mencukupi kebutuhannya, maka dia meminjam uang kepada si B. Kepada si B yang punya pulus, yang punya duit, punya uang, pinjam kepada si B. Permasalahannya, antara si A dengan si B ini tidak dekat. Tidak dekat. Artinya jauh. Maka muncullah si C. Si C. Nah, si C ini akrab dengan si B yang punya pulus itu. Akrab, dekat. Maka si A meminta tolong kepada si C. Supaya apa? Supaya si C ini bisa mengantarkan si A ini kepada si B. Nah, sehingga bisalah bertemu antara si A dengan si B. Sehingga keperluan si A ini bisa terpenuhi. Dengan sebab apa? Perantara si
C. Nah, demikian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, Pak, atau orang-orang yang menyembah kuburan. Mereka meminta kepada para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala yang sudah meninggal dunia, dengan alasan bahwa diri mereka itu jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para wali yang sudah meninggal, yang mereka anggap adalah orang-orang terdekatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu para penyembah kuburan atau orang-orang musyrik, dia jadikan para wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia agar bisa mendekatkan dirinya mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menjadikan para wali Allah itu sebagai perantara atau penengah agar apa? Agar Allah dapat memberikan syafaat melalui siapa? Melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Nah, ini hukumnya tidak dibolehkan, haram hukumnya. Bisa dipahami tidak, Pak? Ya. Nah, maka ini yang tidak dibolehkan. Karena sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, dan hanya kepadamu pula kami, dan hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan untuk meminta pertolongan langsung kepadanya. Di dalam ayat yang lain apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Apabila seorang hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah bahwa aku ini dekat, mengabulkan orang atau hamba yang meminta atau berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, akan ijabah. Nah itu, Pak. Kemudian di dalam kitab Syarah Lum'atu Al-I'tiqad Al-Hadi fi Sabili Rasyad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syafaat secara istilah syar'i adalah at-tawassutu li ghairi bi jalbil manfa'atin aw daf'i mudarratin. At-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i mudarratin, yaitu menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan dapat mendatangkan atau mengambil manfaat atau menolak kemudaratan. Ini definisi syafaat yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan, dalam hal ini atau dalam pembahasan syafaat ini, Pak, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Jadi dalam pembahasan syafaat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, bahwa manusia terbagi menjadi 3 golongan, Pak. Yang pertama,
Kata beliau, qaumun golu fi itsbatiha hatta talabuha minal amwati wa minal quburi wa minal asnami wal ahjari. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang berlebihan, yang ekstrim, yang gulu dalam menetapkan syafaat. Jadi golongan pertama yaitu golongan manusia yang berlebihan atau gulu atau ekstrim dalam menetapkan syafaat. Sehingga mereka meminta syafaat itu kepada orang-orang yang sudah mati. Meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Dari kalangan para wali, orang-orang soleh. Mereka meminta kepadanya. Dan meminta kepada kuburan. Meminta kepada berhala. Pohon dan bebatuan. Ini golongan yang ekstrim. Yang gulu, berlebihan. Sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Terjerumus ke dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berdoa, memohon pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18 yang tadi saya bacakan atau yang di awal saya bacakan. Allah taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallahi qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula memberikan kemanfaatan. Namun mereka berkata atau berkilah, mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala membantahnya, katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah ini orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan syafaat. Mereka menetapkan syafaat ada pada orang-orang soleh, orang-orang yang sudah mati atau yang meninggal dunia dari kalangan wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka berkeyakinan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan. Kemudian golongan yang kedua, wa ta'ifatun ghallat fi naf'i syafa'ati kal mu'tazilah wal khawarij. Golongan yang kedua, Pak, yaitu golongan yang gulu atau berlebihan dalam meniadakan, menafikan syafaat. Yang pertama adalah gulu dalam menetapkan syafaat. Yang kedua ini meniadakan, menafikan, tidak ada syafaat. Seperti siapa? Seperti golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij. Fa innahum nafau syafa'ata fi ahli al-kabair. Karena mereka, atau di mana mereka meniadakan, menafikan syafaat untuk para pelaku dosa besar. Wa khalafu ma tawattarat bihi al-adillatu minal kitabi wa sunnati fi itsbati syafaati. Dan mereka telah menyelisih
dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam penetapan syafaat. Nah, jadi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka berpendapat, Pak, bahwa pelaku dosa besar ya tidak boleh disebut sebagai orang yang beriman atau sebagai mukmin. Nah, namun mereka berbeda pendapat dalam hal penamaan pelaku dosa besar tersebut. Apakah pelakunya dinamakan kafir ataukah tidak? Golongan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, mereka mengkafirkannya. Kafir, keluar dari Islam, masuk neraka, kekal di dalamnya. Ini pemahaman Khawarij. Ya. Halal darahnya, boleh diperangi, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Inilah pemahaman Khawarij. Ya. Sedangkan Mu'tazilah, Pak, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu telah keluar dari keimanan, akan tetapi belum masuk kepada kekufuran. Dia berada pada posisi tengah-tengah antara kafir dan mukmin. Karena Mu'tazilah ya ada baina manzilatain. Berada di antara dua posisi. Di tengah-tengah, tidak kafir dan tidak juga beriman. Ini menurut Mu'tazilah. Pelaku dosa besar dia tidak kafir dan juga dia tidak mukmin. Ya. Tetapi kedua kelompok ini, Khawarij dan Mu'tazilah, dalam masalah hukum di akhirat mereka berpendapat orang yang melakukan dosa besar apabila meninggal dunia sebelum bertobat, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Itu. Oleh karena itu mereka menafikan tidak ada yang namanya apa? Syafaat. Sedangkan Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Apa kata Nabi SAW? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Artinya selama dia masih memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jal, tidak melakukan kesyirikan, syirik besar yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam, ketika dia meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka, selama di dalam hatinya memiliki keimanan, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengeluarkan dia dari neraka. Artinya tidak kekal. Tidak kekal. Karena banyak di dalam hadis-hadis yang Nabi SAW menjelaskan hal itu, Pak. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid. Ia pernah berkata, aku bertanya kepada Amr bin Dinar, As-sami'ta Jabir bin Abdullah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yukhriju qauman minan nari bisyafa'ati. Qala na'am. Apakah engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Annallaha sesungguhnya Allah yukhriju qauman minan nari bisyafa'ati." Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan sekelompok orang dari neraka dengan syafaat. Kemudian Amr bin Dinar menjawab, "Na'am, iya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Ini dalil yang pertama, bahwa pelaku dosa besar selama dia masih memiliki keimanan di dalam hatinya, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka dari neraka. Artinya tidak kekal. Kemudian dalil yang kedua, Pak. Dalil yang kedua dibawakan atau diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah singkat datangnya segenap atau gerombolan manusia kepada Nabi Adam dan kepada nabi-nabi setelahnya untuk meminta syafaat pada hari kiamat. Setelah mereka, yaitu para manusia, meminta syafaat dari para nabi, mulai dari Adam, yang akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bagian akhir dari hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Fayatuni fa'asta'dzinu ala Rabbi." Maka mereka datang kepadaku, yaitu segerombolan manusia datang kepadaku. Fa'asta'dzinu ala Rabbi, lalu aku meminta izin kepada Rabbku. Adzan dulu. Ya, tuh, adzan dulu dah. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah dikemanakannya adzan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali melanjutkan in beberapa menit kita lanjutkan pembahasan ini. Baik, jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yaitu para manusia datang kepadaku, yaitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku meminta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu lahu sajidan. Ketika aku melihat Rabbku, maka aku langsung menjatuhkan diri untuk bersujud kepadanya. Jadi Nabi SAW sujud kepada Rabb, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yada'uni masya Allah. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Thumma yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, itu Allah Ta'ala mengatakan pada Nabi SAW, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, mintalah, niscaya engkau akan diberi, wa qul yusma', katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar, wasfa' tusaffa', nah lihat, wasfa' tusaffa', berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Jadi Rasulullah SAW manusia yang diberi wewenang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan syafaat pada umatnya. Oleh karena itu dari sinilah para ulama, Pak, mengatakan bahwa di antara syafaat adalah, atau di antara mendapatkan syafaat adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memberikan syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW, Allah telah memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan sini apa? Wasfa' tusaffa'. Ya. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Fa arfa'u ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, lalu aku memuji-muji Rabbku dengan pujian yang telah diajarkan olehku, dengan pujian yang telah diajarkan olehnya kepadaku. Thumma asfa',
fayahuddu li haddan. Kemudian aku memberi syafaat. Thumma asfa'u fayahuddu li haddan. Kemudian aku memberi syafaat, namun Allah memberi batasan kepadaku dengan suatu batasan. Thumma ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Thumma a'udu fa'aqa'u sajidan mithlahu fi thalithati awir rabi'ati. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah, lalu aku menjatuhkan diriku bersujud kepadanya seperti saat pertama, demikian pula pada yang ketiga atau yang keempat kalinya. Hatta ma yabqa fin nari illa man habisahul Qur'an. Sehingga tidak ada lagi orang yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Qur'an. Wa kana Qatadah menjelaskan maksudnya adalah yaqulu inda hadza ay wajaba 'alail khurudu. Kata Qatadah menjelaskan maksud orang yang ditahan oleh Al-Qur'an di dalam neraka ialah orang yang pasti kekal di dalamnya. Artinya orang-orang yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang kekal di dalam neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlu kitab, dan kalangan musyrik, orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Demikian juga orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirkun akbar. Lalu mereka mati dan belum sempat bertobat dari kesyirikan tersebut, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan bagi mereka surga. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, Allah sungguh telah mengharamkan bagi dia al-jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Jadi orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar berada di dalam api neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Namun jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu tetap seorang mukmin dengan keimanan yang dia miliki, akan tetapi dia fasik. Fasik itu artinya pusuk, artinya kharaja min ta'ah atau khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu tetap seorang mukmin dengan keimanan yang dia miliki, akan tetapi dia fasik dengan sebab dosa yang dia lakukan. Atau dengan kata lain, dia adalah mukmin yang imannya kurang, tidak sempurna imannya, karena keimanannya itu berkurang sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Karena menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dia bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla,
Namun iman juga bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Jadi tidak kekal di dalam neraka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Ahlus Sunnah juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu telah hilang semua keimanannya, sebagaimana pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Artinya Ahlus Sunnah tidak berpendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa pelaku dosa besar itu telah hilang semua keimanannya. Ini menurut pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat atau tidak sependapat dengan pendapat yang diutarakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Kemudian Pak, golongan yang ketiga yaitu golongan atau yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawassatu fa athbatu syafa'ata 'alal wajhi alladhi dzakarahu Allah wa rasuluhu wa amanu biha ghairu ifratin wala tafritin. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang bersikap tawassut, pertengahan. Ini Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada atau bersikap pertengahan, berada di tengah-tengah di antara firaq ad-dhalah wal mudillah, di antara firaq, kelompok atau golongan yang sesat dan menyesatkan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula telah kami jadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Umat wasata, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Ada mengatakan yang dimaksud adalah umat Islam secara umum. Ada yang mengatakan bahwa wasata di sini adalah umat wasata, adalah umat yang berada di tengah-tengah, maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini umat wasata adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Abdullah ibnul Mubarak dan juga Yusuf Al-Athbat dalam kitab Majmu'at Fatawa yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa umat wasata adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berada di pertengahan di antara firqah-firqah atau golongan-golongan yang sesat. Maka dalam masalah syafaat juga Ahlus Sunnah wal Jamaah berada atau bersikap pertengahan Pak, di mana mereka menetapkan syafaat berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Mereka beriman dengan syafaat ghairu ifrat, tanpa bersikap berlebihan. Seperti yang pertama, bersikap berlebihan. Wala tafrid, dan juga tidak bersikap meremehkan, menyepelehkan, tafrid. Seperti yang kedua, mereka gulu
dalam meniadakan, menafikan yang namanya syafaat. Mereka mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan syafaat itu berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang telah disebutkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW di dalam hadisnya. Ya. Jadi ini 3 golongan yang ada pada manusia dalam hal syafaat. Ya. Lanjut tidak? Lanjut. Berapa menit lagi kira-kira Abu Syekh? Kalau nggak ini kita cukupkan atau kita lanjutkan nanti bulan depan. Taib. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Kita ambil contoh, Pak. Misalnya dalam masalah bab qada dan qadar. Ya. Ada firqah yang bernama Qadariyah. Kemudian ada yang namanya Jabariyah. Ya. Firqah Qadariyah dia menolak takdir. Di mana mereka mengatakan semua perbuatan hamba, ketaatan dan kemaksiatan mereka, yaitu para hamba, tidak dibawa qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Di mana menurut mereka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang namanya perbuatan hamba dan juga tidak menghendakinya. Jadi seorang hamba itu bebas, Pak. Menurut Qadariyah, bebas. Nah, hamba karena yang menciptakan perbuatan hamba itu adalah diri hamba itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kehendak Allah atau masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mau begini, mau begitu, itu adalah keinginan sepenuhnya hamba. Karena hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dia yang menghendakinya dan kehendaknya itu bebas, tidak terikat dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kok Qadariyah. Kemudian ada yang namanya Jabariyah. Jabariyah kebalikannya dari Qadariyah, Pak. Jabariyah ini bersikap gulu dalam menetapkan qadar atau takdir. Di mana mereka mengatakan bahwa para hamba itu dipaksa melakukan perbuatannya. Seperti bulu yang diterbangkan angin di udara. Jadi para hamba itu tidak memiliki perbuatan dan tidak memiliki kemampuan dan juga tidak memiliki kehendak. Semua apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah paksaan Allah. Kehendaknya Allah. Jabariyah. Seperti halnya apa? Wayang. Ya, golek misalnya. Itu digerakkan semuanya itu oleh dalang. Ya. Nah, itu Jabariyah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan atau mereka menetapkan bahwa hamba adalah pelaku yang sebenarnya. Perbuatan mereka yaitu para hamba dinisbatkan kepada mereka berdasarkan kenyataan dan perbuatan seorang hamba itu terjadi dengan sebab takdir, kehendak dan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta hamba dan yang menciptakan perbuatannya. Jadi perbuatan hamba ini, kita ini, Pak, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah. Tapi yang melakukannya kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakannya. Yang melakukannya hamba. Dan perbuatan hamba itu terikat dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, berada di tengah-tengah. Sebagaimana dalam surat apa? Surat At-Takwir ya. At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Jadi seorang hamba memiliki kehendak, namun kehendak itu mengikuti kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Ya, paham tidak Pak? Nah itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berada di tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kemudian juga mereka berada di tengah-tengah mengenai para sahabat Nabi, antara Syiah dengan Khawarij. Misalnya kedua firqah ini, Syiah dan Khawarij, menyikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syiah gulu terhadap Ali. Khawarij meremehkan Ali dan bahkan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Namun Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Tidak gulu dan juga tidak meremehkan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini umat yang berada di tengah-tengah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak menafsirkan ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang berada di tengah-tengah. Wasato, yang tengah-tengah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan bulan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Mungkin kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini sampai di sini, karena kalau dilanjutkan atau diselesaikan bisa malam, karena belum kita bahas tentang syarat-syarat dari syafaat. Kemudian terakhir ada kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa menyelesaikan atau menuntaskan pembahasan kita. Tapi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ini kehadiran yang diberkahi oleh Allah dan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.